Mohon izin, kita simulasikan kita petugas kesehatan, kemudian juga sebelahnya adalah pasien. Kalau petugas kesehatan tadi inputnya kalau ke dalam kunjungan cuma 4 hal, kalau pasien nanti cuma validasi saja. Jadi kalau silakan kita simulasikan, ini simulasinya mohon izin ini di Purwakarta ya, Mas Yakub ya, Purwakarta. Kita simulasikan, mohon izin kita pakai identitasnya atau passwordnya Mbak Isti untuk simulasi ini. Silakan Mas Yakub, kita masuk ke aplikasi Sidoni ini dengan username dan password punya Mbak Isti. Ketika kita masuk dengan username dan password tertentu, maka nanti di hasil rekapan kegiatan pun akan muncul nama petugasnya adalah petugas yang mengisi ini. Seperti itu. Jadi misalkan kita masuk ke aplikasi ini, aplikasi ini sudah disetting untuk memunculkan notifikasi yang klip di atas ini. Disetting untuk memberikan notifikasi bagi pasien yang sudah waktunya dikunjungi atau mungkin 3 hari menjelang dikunjungi atau sudah lewat dikunjungi. Notifikasi ini sudah muncul sebagai pengingat kita petugas kesehatan. Juga ini notifikasi akan muncul juga di pasien, sehingga pasien tahu ini waktunya jadwal kunjungannya. Juga mungkin juga para satker, mungkin bisa ke satker atau misalkan fungsi SDM bisa lihat, oh bahwa si A sudah waktunya dikunjungi, akan muncul notifikasi ini. Kalau misalkan di kita, tentu kita kasih notifikasi sebelum tanggal atau 3 hari sebelum tanggal kegiatan dan pada hari hanya. Tapi untuk satker, untuk di luar fungsi kita, misalkan SDM itu ngelihatnya kalau sudah lewat saja. Kalau sudah lewat, misalkan dijadwalkan sekarang tanggal 5 kunjungan, ternyata kita belum mengunjungi yang bersangkutan yang sakit, maka notifikasinya akan baru nyala ketika lewat tanggal tersebut. Tapi kalau pada saat tanggal tersebut kita sudah layani, maka di bagian fungsi lain itu tidak nyala notifikasi ini. Ya, kita simulasikan hari ini kita kunjungan ke Pak Andi Adnan tanggal 5 bulan 10 2022. Silakan Mas Eko, kita klik. Kita sudah mengunjungi, kita sudah lakukan terapi, kita sudah lakukan dokumentasi, ya. Kemudian kita tuangkan ke adalah aplikasi ini. Di mana kita tuangkan dalam tadi, kita tuangkan ke dalam data dari Pak Andi. Ini data ke atas lagi Pak Eko, data yang sudah termuat di sini adalah data yang rekan-rekan Purkes kirimkan kepada kami. Ini sudah kita inputkan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi input namanya, mulai pangkat dan sebagainya, nggak perlu lagi. Jadi teman-teman bisa langsung tambah kondisi terakhir. Silakan Mas Eko. Tanda oleh. Kecuali kalau misalkan data yang di atas itu mungkin kami keliru menginputnya, teman-teman nanti bisa mengubahnya. Oh ini salah nih, tanggal BPK-nya bukan tanggal 11 bulan 11. Itu tanggalnya tanggal sekian. Nanti teman-teman rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua itu bisa mengeditnya. Nah, tambah kondisi terakhir. Nah, di situ akan di mana ngisinya, di input kunjungan. Di situ ada tanggalnya nggak perlu ngetik juga. Di situ ada tanggal, di situ ada input hasil kunjungan. Tadi hasil kunjungannya seperti apa, tindakan apa, mohon dicatatkan di sini. Silakan diklik Mas Bro. Nah, seperti ini. Rekan-rekan kita klik tadi, rekan-rekan tidak perlu mengisi nama juga, tidak perlu mengisi pangkat, sudah terinput otomatis. Kemudian diagnosa juga tidak perlu. Kenapa? Ini diagnosa itu sudah menempel seperti diagnosa yang diinput pada saat pertama atau keterangan dari awal rekan-rekan tulis. Kecuali kalau ada perubahan diagnosa, silakan tinggal diklik aja Mas Yakub. Diklik itu diagnosa, itu ada pilihan sesuai ICD ya. Diklik di situ tinggal dipilih di situ ya kalau ada perubahan. Tapi kalau nggak ada perubahan, ini sudah menempel diagnosanya, jadi tidak menyulitkan atau memudahkan rekan-rekan supaya tidak terlalu banyak ngetik. Silakan masuk berikutnya. Yang perlu diisi hanya perkembangan kondisi terakhir. Silakan nanti diisi. Misalkan kemarin misalkan laka lantas yang masih belum bisa berdiri atau belum bisa duduk, kemudian
sekarang sudah bisa duduk. Nah, itu silakan diisi kondisi terakhirnya bagaimana. Kondisi terakhirnya akhir ditulis dengan bahasa ini aja, bahasa awam aja, seperti apa, supaya kalau yang bersangkutan ataupun fungsi satker lain membaca itu dipahami. Karena untuk yang diakses sama fungsi lain selain Dokes itu nggak kita munculkan masalah terapi, masalah diagnosa, itu nggak kita munculkan. Jadi dia hanya bisa melihat kondisi terakhir saja, ya. Kemudian dengan dokumentasi. Kemudian tindakan terapi yang diberikan, isi itu mau dikasih apa, masih apa paracetamol mau kasih apa, di sini tindakannya apa, yang memeriksa tekanan darah, kasih obat apa, ya silakan tulis saja Mas Eko, tekanan darah, diberikan pengobatan, gitu aja Mas Eko tulis. Nah seperti itu. Kemudian dokumentasinya ini kalau rekan-rekan mengakses aplikasi ini dari laptop, ini fotonya harus disimpan dulu di laptop. Nah, jadi simpan di laptop, disimpan di mana, kemudian diambil di sana, di tempat yang teman-teman nyimpen foto tersebut. Diambil satu aja, foto yang mewakili kondisi pasien, kemudian kita masuk ke sini. Terus kalau misalkan teman-teman nanti dari dari handphone itu nanti tinggal diperet saja ya. Tapi kita simulasikan ini dari laptop ya, dari laptop. Nah terakhir yang keempat nih, hanya ngisi tanggal kunjungan berikutnya. Tanggal kunjungan berikutnya tanggal berapa? Misalkan kita jadwalkan tanggal 25 Oktober. Tulis Mas Yakub, tanggal 25 Oktober. Nah, jadi kita mengisi data ini saja pada pasien-pasien yang sakit ini. Setelah itu, jadi cuma ada 4 saja, ada 4 hal yang diisi, yaitu kondisi terakhir, kemudian terapi yang diberikan, kemudian upload fotonya, terakhir rencana kunjungan berikutnya. Setelah itu kita dikirim Mas. Oke. Begitu kita klik kirim, ini akan ada keterangan belum validasi. Ini rekan-rekan harus lihat keterangan belum divalidasi, artinya ini belum diiyakan sama pasien. Nah, kita simulasikan, kita masuk ke pasien yang kita kunjungi ya. Nanti tentu teman-teman Urkes ketika kunjungan juga menginformasikan untuk bahwa pasien memvalidasi ini. Masukkan ID-nya, username sama passwordnya. Username password ini kita bisa titipkan kepada yang bersangkutan atau pada keluarganya. Nanti yang bersangkutan nggak perlu ngisi apa-apa, hanya mengisi validasi ini. Ketika kita ngirim data tadi, maka ada notifikasi pasien itu, notifikasi validasi kunjungan. Kita klik aja validasi kunjungannya, ya. Dengan kita validasi kunjungan, pasien bisa melihat, pasien melihat apa yang tadi kita tulis itu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai persetujuan saja sebenarnya. Persetujuan apa yang kita tulis, apa gambar apa yang kita tampilkan, mereka setuju gitu kan dengan apa yang kita tuliskan tadi. Kalau dia setuju, ya dia tinggal bilang ya. Maka kalimat belum validasi pada aplikasi kita, pada aplikasi kesehatan itu akan hilang di sana. Tetapi kalau dia memang belum setuju, dikarenakan misalkan, fotonya jangan itulah, kayaknya kalau fotonya begitu saya kelihatan hidungnya kelihatan kurang mancung, ya maka dia boleh bilang tidak. Nanti tinggal kita perbarui fotonya atau mungkin apa keterangannya. Itu dalam rangka, sebenarnya dalam rangka persetujuan pasien, dalam rangka kehati-hatian kita supaya tidak komplain dari pasien seperti itu. Oke, silakan Mas Eko, kita persetujuan, kita ya, maka ketika kita iyakan, maka yang tadi keterangan belum validasi hilang. Kalau keterangan validasi belum hilang, berarti artinya apa yang kita tulis itu sudah disetujui sama pasien dan ini bisa diakses oleh misalkan fungsi SDM. Itu apa yang tadi kita tulis, kecuali terapi sama tindakan, kemudian diagnosa itu nggak muncul. Ya, itu yang hanya muncul di kita sama di pasien saja. Nah, mereka yang muncul cuma foto, kemudian perkembangan terakhir. Nah, seperti itu kira-kira nanti kalau teman-teman biasanya ngisi lewat manual,
Jadi kita memindahkan ke bentuk digital dan kita akan kembangkan terus gitu kan. Dan ini pun nanti dalam perjalanannya ketika rekan-rekan nanti ada masukan dan sebagainya, ini akan memperkaya kita Dokes untuk meningkat lebih baik dan lebih baik, supaya kita lebih maju lagi ke depannya. Ini baru sekelumit tentang sakit menahun. Mas Yakub masuk lagi ke itu, masuk lagi kalau kita mendapatkan input pasien baru untuk yang sakit menahun ini kan, saya rasa sangat jarang ya, mungkin belum tentu sebulan sekali juga ada, dan tiap Purkes juga saya lihat nggak setiap Purkes juga ada sakit menahun. Tetapi perlu juga saya sampaikan bagaimana kalau input pasien baru itu. Silakan Mas Yakub, kita input kalau ada pasien baru, kita input di mana, kita masuk pakai username dan password kita tuliskan di situ tambah personil, kita klik nama personilnya, maka silakan nanti di sini isi-isian yang biasanya rekan-rekan kirim ke Yankes, Bidyankes di sini di Bidokes, ini kita isikan di format ini, di format digital ini. Jadi sebenarnya yang biasa teman-teman kirimkan data yang suka diminta sama Ibu Sulis atau mungkin Pak Joko, Pak Eko, diminta kemudian teman-teman ngirim dalam bentuk link, nanti cukup mengisikan di sini saja. Cukup mengisikan di sini NRP, nama, pangkat tinggal pilih, kemudian jabatan. Kalau Polres sudah nempel di sini sesuai dengan strategi masing-masing, dia akan nempel. Kemudian diagnosa, kemudian rencana kunjungan kapan. Jadi ini persis formatnya kita ambil seperti format yang dari Yankes ini. Mungkin demikian yang bisa disampaikan.